Makanya kalau jabatannya banyak ya nggak usah meri. Nah, Pak Ketum biasa aja. Rasulullah itu dulu sama pamannya sendiri dihujat. Jadi kan kalau dihujat tenang saja, dekengan pusat kok. Nah, tenang saja. Penting benar, penting merah putih. Insya Allah jenengan akan selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu di tanah Taif itu dilempari batu, dilempari kotoran. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi Gus. Menurut saya sudah terlalu jauh membandingkan antara si Bahlil dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tadi jenengan mengatakan bahwasanya tenang saja, dihujat tidak apa-apa, yang penting benar, yang penting merah putih, kan dagangan pusat. Begitu kata jenengan. Ya, sekarang kalau bicara soal merah putih, siapa yang tidak merah putih, Gus? Saya pribadi dan juga teman-teman lainnya di media sosial, netizen, itu juga merah putih semua. Mereka semua itu mengkritik kebijakan si Bahlil yang memang dianggap tidak benar. Contoh nih, soal kebijakan gas LPG 3 kg. Bagaimana pada saat itu banyak sekali masyarakat yang protes, bahkan banyak sekali memakan korban jiwa. Nah, masyarakat itu memprotes kebijakan Bahlil yang memang dianggap tidak benar. Kemudian ada lagi terkait dengan dugaan tambang ilegal yang dibiarkan begitu saja. Dan yang terakhir, ya, ada terkait dengan pembatasan impor BBM dan etanol, yang mana mengakibatkan banyak sekali SPBU swasta mengalami kekurangan stok BBM. Yang jual BBM itu hanya Pertamina. Bahkan yang baru-baru ini banyak sekali kendaraan roda 2 macet, ya, mogok. Akibat apa? Akibat diduga karena setelah mengisi BBM di Pertamina. Bayangkan, rakyat mana yang tidak marah ketika BBM itu tidak ada di SPBU swasta? Masyarakat dipaksa untuk beli di BBM Pertamina. Tapi kualitas di Pertamina tahu sendiri kan seperti apa. Banyak sekali kasus oplosan BBM, ya. Dan yang terbaru ini membuat masyarakat motornya jadi mogok. Nah, ini kan semuanya menyusahkan masyarakat. Masyarakat itu mengkritik kebijakan-kebijakan Bahlil yang memang dianggap atau dirasa tidak benar. Jadi menurut saya sudah terlalu jauh kalau mau membandingkan antara si Bahlil dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena bagi umat Islam, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah pasti kebenarannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah pasti kebenarannya. Itu sudah terverifikasi itu. Nah, sedangkan si Bahlil ini orang biasa yang masih banyak dosa, sama seperti kita semua, sama seperti saya, yang mana dia ini boleh dikritik, ya. Apalagi membuat kebijakan yang dianggap tidak benar, dan beberapa kebijakannya itu memang sudah dianulir, ya. Misalnya kebijakan terkait dengan LPG itu. Sampai presiden yang harus turun tangan untuk memerintahkan agar si Bahlil itu mencabut aturan tersebut. Jadi apa yang salah dari masyarakat? Tidak ada, ya. Jadi kenapa kemudian si Bahlil ini malah seakan-akan dibela oleh jenengan? Kenapa, Gus? Apakah ada sesuatu? Bahkan jenengan sampai mengutip surat Al-Isra ayat 36 hanya untuk membela seorang Bahlil. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini apa-apaan, Gus? Ya, surat Al-Isra itu bagus untuk mengingatkan seseorang. Tapi untuk membela si Bahlil dan kemudian mengutip surat itu, menurut saya ada sesuatu yang belum tepat. Bayangkan saja ya, Bahlil ini adalah pejabat publik. Ketika dia membuat suatu kebijakan yang dirasa memang tidak benar atau menyusahkan rakyat, ya wajib untuk dikritik, bukan malah dibela. Nah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu dihujat bukan karena kebijakannya, bukan karena kesalahan atau apa. Memang karena orang itu tidak suka. Jadi jangan kemudian samakan antara si Bahlil dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu terlalu jauh, Gus. Mikir. Ya, saya pikir itu, dan mohon maaf sekali apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati Gus Idam. Sekali lagi mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.